Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, Ibu Dr. Maria Maya SH MSc MH. Yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul. Salawat beriring salam terhadap baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati, di sini ada narasumber kita nantinya, Bapak Ridho, Kepala Ketua Wilayah 1 KPPU Medan ya Bapak ya. Yang kami hormati juga di sini ada Mbak Soli, Bu Soli dari KPPU Jakarta ya Mbak ya. Jakarta, kemudian juga ada Bapak Sogi Kurnia dari Medan ya Pak ya, KPPU Medan, dan juga tim dari KPPU. Saya nggak sebut satu persatu ya Mbak ya, izin ya Mbak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Pak Erdi, kurang semangat bukan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat kepada Nabi. Hari ini adik-adik seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, kita berbangga hati tentunya karena hari ini kita kedatangan orang-orang hebat. Kali ini dari KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Mungkin di sini ada yang punya usaha mendekati, bukan itu yang kita maksud ya, tapi kita akan cari maksud persaingan usaha. Jadi si A berusaha mendekati seseorang, bersaing dengan kawan yang bukan, itu bukan bagian dari tugas KPPU. Nah, adik-adik, kita berbicara mengenai KPPU tidak lepas dari undang-undang. Ada yang sudah tahu undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hari ini kita dengan narasumber yang luar biasa. Kami sebutkan langsung nama beliau, Bapak Ridho Pamungkas. Kami penasaran Pak tadi, ini Pak Ridho Pamungkas di semua nama tidak ada titel, memang sengaja kayaknya rendah hati ya? Memang nggak punya Pak. Oke. Kemudian Kepala Kantor Wilayah 1 KPPU di Medan. Jadi kalau lingkup kerja kita Pak ada Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Artinya ada 5 wilayah yang menjadi ruang kerja dari teman-teman KPPU Wilayah 1. Betul. Hari ini banyak kita diskusi. Yang pertama tentang apa itu KPPU. KPPU secara garis besar merupakan lembaga non-struktural LNS yang sifatnya adalah independen, bertanggung jawab penuh kepada Presiden. Di dalam Undang-Undang nomor 5 izin Pak tahun 1999 tertuang di pasal 30 tentang pembentukan dari KPPU. Lebih banyak mari kita kupas langsung. Kami mohon izin dengan waktu kita 1 jam Bapak, kami mohon izin, mungkin sudah masuk sesi diskusi. Waktu dan tempat kami mohon izin kepada Bapak Ridho Pamungkas. Ya, terima kasih Mas Riki atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan, yang saya hormati Ibu Wadek, Ibu Evi, ada Pak Wadek, Pak Ediansa. Izin untuk menyampaikan terkait dengan apa itu KPPU dan persaingan usaha.
Mungkin saya berdiri saja mungkin ya biar lebih jelas dari sini. Pak Sobi boleh dibantu untuk kalau di Kanwil di KPPU wilayah itu Kanwil 1 itu di situ secara strukturalnya ada kepala kantor, kebetulan saya kepala kantor, ada kepala bidang kajian advokasi itu Pak Sobi Kurnia, ada kepala bidang penegakan hukum beliau nggak ikut Pak Haris, dan kepala bidang administrasi Ibu Ade yang di sini. Ya, lanjut terkait dengan KPPU ya. Secara singkat saya mau menyampaikan ada 5 poin tentang apa itu KPPU. Mungkin ada udah ada yang tahu KPPU apa? Pernah dengar ya? Memang nggak terlalu populer kayak KPK mungkin, tapi padahal beda-beda dikit. Kalau di kasus-kasus korupsi itu, kalau kita tarik sedikit biasanya ketemu itu sama KPPU, ketemu sama persaingan usaha. Karena biasanya kasus-kasus korupsi dimulainya dari kompetisi untuk memilih siapa pemenangnya. Di tender itu kalau ada persekongkolan biasanya nanti ujung-ujungnya ada korupsi. Nah, kemudian latar belakang nanti persaingan usaha, kita juga nggak cuma dikasih kewenangan untuk mengawasi persaingan usaha, tapi juga ada kemitraan, kemudian bagaimana tata cara penanganan perkaranya. Nah, secara mungkin kalau teorinya mungkin sudah pernah terima belum teorinya mata kuliah persaingan? Ada ya, ada yang pernah secara teori, tapi ini prakteknya nanti di tata cara penanganan perkara dan contoh kasusnya mungkin akan lebih mendalam lagi tentang persaingan usaha. Lanjut, itu tadi udah disampaikan. Lanjut, ini wilayah kerja kita. Lanjut, kenapa sih kemudian ada KPPU? Kenapa sih kemudian ada hukum persaingan usaha? Nah, pasca reformasi 98, dulu senior-senior adik-adik ini yang turun ke jalanan itu meneriakan reformasi itu kan salah satunya anti KKN, demokrasi. Nah, lahirlah kemudian tuntutan untuk membuka demokrasi dari sisi ekonominya. Kalau dari sisi politik itu lahirlah KPU, beda satu huruf dengan KPPU. KPU itu kemudian ada pemilu multipartainya, banyak partai. Kemudian dari sisi ekonominya, demokrasinya, lahirlah Undang-Undang Persaingan Usaha. Ini salah satu juga kenapa misalnya bantuan IMF itu mau membantu Indonesia kalau Indonesia sudah mengadopsi hukum persaingan usaha. Ada rezim persaingannya di sini. Kenapa? Karena memang dari sisi demokrasi secara ekonomi, kalau ada undang-undangnya, hukum yang mengatur, maka tidak yang dulu muncul isunya kan adalah KKN, kedekatannya penguasa dengan pengusaha, semua dikuasai oleh kroni-kroninya penguasa. Nah, makanya lahir desakan untuk muncullah undang-undang anti monopoli. Kemudian ini tadi banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap persaingan usaha, kemudian ada kekosongan hukum. Jadi satu-satunya lembaga di Indonesia yang menangani persaingan usaha itu ya KPPU. Kalau di tender itu misalnya ada tadi saya singgung sedikit masalah korupsi. Di korupsi itu nggak cuma KPK yang mengurusi, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi kalau tadi ditarik sedikit ke bagaimana kemudian persaingan dalam mendapatkan tender, di situ ada kompetisi di antara para pelaku usaha yang mau ikut tender. Nah, kompetisinya itu kalau tidak sehat, KPPU lah yang mengawasi. Kalau kemudian terjadi markup, ada kasusnya jadi korupsi atau kerugian negara jadinya korupsi. Tapi misalnya sesama pelaku usaha yang di tender itu kemudian bersepakat, bikin kesepakatan, nggak ada yang menanganinya kecuali KPPU. Inilah yang kemudian bisa dikatakan mengisi kekosongan dari sisi hukumnya. Dan lanjut, tujuan pembentukannya itu sudah pasti bahwa kalau KPPU ini atau hukum persaingan ini tidak hanya dari sisi menjaga agar persaingan itu tetap ada, tapi juga melindungi konsumen. Contohnya,
kalau dulu itu kita pernah menghukum terkait dengan kartel SMS. SMS itu dulu kalau ada tarif interkoneksi, mungkin adik-adik dulu waktu zaman HP masih SMS udah pernah ngalami belum? Atau sekarang udah ini ya HP smartphone? Mereka nggak ngerti apa SMS ini. Iya, zaman dulu nggak dulu amat sebenarnya. Itu ada tarif interkoneksi antar operator. Mereka bersepakat. Jadi harga interkoneksi itu Rp350 per SMS. Padahal kalau di harga itu tidak disepakati, bisa jadi dihitung dari biaya produksinya cuma sekitar Rp100. Jadi harga selisihnya yang Rp250 itulah harga karena mereka punya kesepakatan kartel yang merugikan konsumen. Ujungnya kan itu. Konsumen harus mengeluarkan biaya mungkin Rp150 per SMS kecil, tapi dikalikan berapa orang yang punya HP waktu itu, berapa kali sehari mereka SMS-an, berapa jangka waktunya kemudian mereka menerapkan itu, dihitung-hitung 2,4 triliun lah kerugian masyarakat hanya oleh beberapa pelaku usaha yang melakukan kesepakatan. Itulah makanya kemudian salah satunya adalah menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan masyarakat, kepentingan konsumen, kemudian meningkatkan efisiensi nasional. Kenapa bisa persaingan itu apa hubungannya dengan efisiensi? Jadi kalau kita berkompetisi, kita pasti akan menawarkan misalnya harga yang mungkin paling kompetitif, karena kita semua berebut, kalau pelaku usaha itu akan berebut pasar, berebut pangsa pasar. Untuk bisa merebut pangsa pasar, mereka menawarkan harga yang mungkin lebih murah dibanding pesaingnya. Kalaupun harganya tidak bisa murah, mereka akan menawarkan mungkin pelayanannya yang lebih bagus dari yang lain. Dan untuk bisa mendapatkan menawarkan harga pelayanan kemudian beragam produk itu, mereka juga harus melakukan efisiensi. Agar bisa mereka menawarkan harga yang lebih murah, mereka melakukan efisiensi. Jadi akan mendorong terjadinya efisiensi. Pada gilirannya efisiensi itu terkait dengan masalah sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ketika sumber daya alamnya terjadi efisiensi dalam pengolahannya, efisiensi itu secara nasional akan menciptakan efisiensi nasional. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Konsepnya sama, demokrasi. Jadi kalau demokrasi itu semua orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, entah dia kaya entah dia miskin, tapi pada prakteknya semua berhak, tapi akhirnya yang punya uang itulah yang kemudian biasanya yang punya kemampuan untuk mencalonkan diri, kan itu. Sama juga di ekonomi, pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil semua berhak untuk berusaha. Nah, yang membedakan kemudian kenapa kemudian muncul hukum persaingan, karena kemudian ketika semua kemudian demokrasi itu dibebaskan sebebas-bebasnya, tidak ada perlindungan terhadap yang kecil kemudian tidak punya kesempatan untuk berusaha. Makanya ada hukum yang kemudian melindungi agar yang kecil juga punya kesempatan berusaha yang sama dengan yang besar. Ini kalau kita analogikan kaitannya KPPU kemudian dengan negara itu seperti kolam ikan. Jadi kalau kita memelihara ikan, yang kita jaga itu adalah iklim kolam itu agar tetap bisa kondusif buat ikan itu tumbuh atau hidup. Karena mereka butuh iklim yang sehat, ikan-ikan ini. Iklim yang sehat itu misalnya airnya bersih, segala macam. Nama itu kita dan pemerintah lah yang menjaga agar iklim itu tetap sehat. Pemerintah dengan kebijakannya, kita kemudian dengan mengawasi agar iklim itu juga ikut sehat selaras dengan prinsip persaingan usaha. Nah, di kolam itu sendiri ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Kadang-kadang ikan yang besar itu mau juga makan yang kecil atau berebutan makanan.
yang menguasai makanan di kolam itu ikan-ikan besar, yang kecil nggak kebagian. Nah, itu kalau hukumnya hukum rimba seperti itu. Tapi karena kita ada KPPU, kemudian kita coba pisahkanlah yang besar dengan yang kecil, agar yang besar bersaing dengan yang besar, yang kecil dengan yang kecil, jangan dicampurkan. Kemudian mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah pasti. Kenapa ada undang-undang? Karena untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat. Lanjutnya tercipta efektivitas dan efisiensi. Lanjut. Hampir sama tadi, pada ujungnya kemudian salah satunya ya inovasi. Bermuncullah kemudian, kita ambil contoh misalnya taksi. Dulu sebelum ada taksi online, mungkin masyarakat apalagi pendatang kayak saya dari Medan datang ke Pekanbaru tidak tahu jalan, takut juga pakai taksi. Nanti argonya jalan terus karena kita nggak tahu jalan, diputer-puterin. Nah, setelah ada perkembangan, ada inovasi, harga menjadi semakin murah. Tapi selalu ada kemudian korbannya adalah taksi-taksi yang tidak konvensional, yang tidak beralih ke online. Itu merasa bahwa ini persaingannya tidak sehat misalnya. Tapi itulah yang terjadi kemudian. Selalu perkembangan akan menuntut inovasi. Dulu kita mengenal Nokia itu HP sejuta umat. Semua orang pakainya Nokia. Tapi Nokia karena tidak kemudian beradaptasi dengan perkembangan zaman yang cepat, kemudian ada muncul misalnya kemudian pengiriman pesan secara gratis. Kalau dulu Nokia masih pakai SMS, muncullah ada BBM, BlackBerry Messenger, muncul lagi smartphone. Akhirnya mereka ketinggalan karena tidak melakukan inovasi. Harga barang sesuai kualitas layanan dan konsumen menjadi price maker. Agak beda sedikit. Kalau teman-teman adik-adik belajar ada juga dapat tentang ini ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 terkait perlindungan konsumen. Nah, KPPU juga dari sisi konsumen sebagai yang menentukan harga. Bedanya kalau dari sisi KPPU kita akan secara lebih luas makronya perlindungan konsumennya dari perilaku pelaku-pelaku usaha yang misalnya melakukan eksploitasi, monopoli atau kemudian melakukan kartel. Kita ambil contoh misalnya di kelas ini. Kita adalah saya, Bu Soli, Pak Riki, Pak Sobi ini adalah penjual pisang goreng. Pisang goreng yang kita produksi itu untuk semua kelas ini. Ini adalah pasarnya kita. Kita biasanya bersaing nih. Tapi karena kita pengen kayaknya capek juga kita bersaing, untungnya sedikit. Udahlah kita bikin aja yuk kesepakatan. Biasanya saya kalau produksi pisang goreng itu, ini satu kelas ini ada 200 orang, saya bikinnya 50 pisang goreng. Bu Soli 50, Pak Sobi, Pak Riki 50 pisang goreng. Untungnya pisang gorengnya dijual dengan harga 5.000 misalnya satu. Nah, kalau misalnya kan selalu hukumnya adalah hukum pasar, permintaan dan penawaran. Kalau permintaannya naik, penawarannya tetap, harga pasti akan naik. Atau permintaan tetap, penawarannya turun, harga akan naik. Kalau warga di sini 200 mahasiswa, pisang gorengnya 200, harganya 5.000. Kalau kita produksinya cuma 100, pasti harganya akan naik karena akan pada berebutan. Tapi siapa yang mau mengurangi produksinya? Kalau saya mengurangi produksi, yang lain enggak, pasti yang lainlah yang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga itu. Makanya ayo kita bersepakatlah, bikin kesepakatan. Kita tahu bahwa pasarnya cuma ada di sini, kita bikin masing-masing kurangi produksinya. Saya mengurangi 20, Bu Soli 20, jadi masing-masing 30 lah produksinya. 30 kali 4, 120, harganya 200, harga akan naik. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan biaya banyak untuk memproduksi, tapi kita mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Konsumennya akan dirugikan karena biasanya dia
harganya 5.000 harus mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan pisang goreng. Lah. Lanjut. Nah, di Undang-Undang 5 tahun 99 ada 3 kewenangan utamanya KPPU. Itu penegakan hukum, kemudian advokasi kebijakan, merger akuisisi, dan ditambah dari Undang-Undang 20 2008 mengawasi pelaksanaan kemitraan. Itu yang diamanatkan oleh undang-undang. Kalau ada pertanyaan, KPPU kan dilahirkan untuk mengawasi persaingan usaha, kenapa kemudian kemitraan juga diawasi? Yaitu amanatnya undang-undang seperti itu. Kita di belakang kenapa kemudian itu nanti mungkin akan kita ulas lebih banyak. Nah, di proses penegakan hukum, kewenangan KPPU itu mulai dari meriksa, kita dikasih kewenangan meriksa, menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan. Jadi lembaga ini, KPPU ini, intinya itu kalau ada pelanggaran, kaulah yang memutuskan salah atau enggak, gimana prosesnya, di proses pemeriksaannya, di proses penyelidikannya, kaulah yang bikin SOP-nya. Pokoknya kita terima beres itu salah atau enggak. Tapi KPPU nanti di proses penegakan hukum nanti ada proses yang lanjutannya, ada keberatannya, itu nanti. Nah, kadang-kadang di proses penegakan hukum ini tidak kemudian lebih efisien dibanding kemudian dengan kebijakan. 5 kasus yang mirip itu mungkin bisa diselesaikan dengan 1 kebijakan, jangan-jangan seperti itu. Nah, dia KPPU misalnya di proses-proses penyelidikannya, proses pemeriksaan perkara itu, ketika menemukan ada saran pertimbangan yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah, kita sampaikan. Atau kemudian kadang-kadang pemerintah daerah itu bikin kebijakan yang belum harmonis dengan prinsip persaingan usaha, maka kita bisa menyampaikan saran terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat juga untuk merubah atau menyesuaikan dengan prinsip persaingan usaha. Ini tugas yang mungkin cukup berat bagi KPPU karena sampai dengan saat ini adik-adik juga mungkin belum banyak mendengar KPPU itu sepopuler KPK. Bagaimana kemudian, karena saran dan pertimbangan kan bahasanya saran. Saran itu kadang-kadang diikuti, kadang-kadang enggak. Namanya cuma kasih saran. Nah, yang ketiga penilaian merger akuisisi. Di sini mungkin ada nggak mata kuliah merger akuisisi? Di hukum bisnis mungkin ya, di hukum perusahaan ya. Nah, dari sisi notifikasinya, KPPU yang punya kewenangan untuk melakukan penilaian apakah merger akuisisi ini punya potensi terhadap persaingan usaha. Nanti kita bahas setelah ini. Lanjut. Ini tugas KPPU. Secara garis besar, KPPU ini melakukan penilaian terhadap adanya perjanjian, terhadap kegiatan, dan penyalahgunaan posisi dominan. Ini 3 poin utama, bagian utama dari Undang-Undang 5: perjanjian, penyalahgunaan posisi dominan, dan kegiatan. Dari 3 ini kemudian kita dikasih kewenangan untuk mengambil tindakan terhadap adanya perjanjian, adanya kegiatan, atau penyalahgunaan posisi dominan tersebut. Ini dari sisi proses penegakan hukumnya. Kemudian tadi masih saran pertimbangan, dan tadi udah kita dikasih kewenangan periksa sampai memutuskan, kita dikasih kewenangan juga untuk menyusun pedomannya. Dan pedoman ini diharmonisasi juga dengan undang-undang. Kemudian lanjut, ini definisi, kita lewat aja, nanti lanjut definisi lanjut. Ini bisa kita baca kalau kita buka Undang-Undang 5. Lanjut.
Kalau teman-teman di KPPU itu melakukan pemeriksaan, penyelidikan, pasti ya atau kajian, yang kita cek pertama itu konsepnya SCP, Structure, Conduct, Performance. Structure itu struktur pasar. Kenapa kita melihat struktur pasar? Karena di struktur pasar itulah kemudian ada potensi apakah terjadi persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Itu salah satunya. Nah, struktur pasar di pasar itu ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan yang tidak sempurna. Sunatullahnya pasar itu kan pasti ada pelaku usaha yang bisa jadi besar karena dia punya akses secara modal, akses secara misalnya ekonomi atau kedekatan dengan misalnya pasarnya, hal yang berbeda-beda, sehingga kemudian ada yang pasar kepengennya semua itu pasar itu seperti ini, pasar persaingan sempurna. Ketika pasar persaingan sempurna, yang terjadi harga itu adalah harga yang kompetitif, harga yang bersaing, karena banyak pelaku usaha yang jual, banyak yang beli, kemudian barang-barangnya juga homogen. Homogen artinya gampang beralih ke produk yang pembeli yang lain, penjual yang lain, karena produknya sama, homogen. Orang gampang masuk ke pasar atau gampang keluar. Kita gampang jadi pedagang gorengan misalnya, tapi kita susah menjadi produsen mobil karena misalnya biayanya mahal, butuh banyak resource dan segala macam. Kemudian harga yang terbentuk dari mekanisme supply and demand. Ini pasar yang persaingan sempurna, tapi tidak selalu pasar itu berjalan sesuai dengan pasar persaingan sempurna. Bahkan hampir susah kita temukan adanya pasar persaingan sempurna. Pasar yang ada adalah yang pasar yang monopoli, monopsoni. Bedanya apa? Monopoli sama monopsoni? Ada yang tahu? Monopoli? Kalau monopoli apa? Produsen? Ya, ada yang tahu kira-kira? Kalau monopoli? Oligopoli? Nah, apa? Ya, kalau monopoli itu penjualnya itu masuk. Nah. Kalau monopoli itu konsumen masuk. Iya, hampir benar. Tapi bukan konsumen ya, pembelinya. Iya. Iya. Karena biasa kalau pasarnya monopsoni Dapat hadiah. dapat nah. Ambil sendiri. Nanti dapat voucher menginap. Biasanya tetap di konsep ini pembelinya dia akan menjual kembali atau karena itu untuk rantai pas berikutnya. Beda dengan konsumen akhir, tapi bersama. Kemudian oligopoli, kebalikannya. Oligopoli beberapa produsen, beberapa penjual. Kalau oligopsoni beberapa pembeli. Kemudian pasar persaingan yang monopolistik. Monopolistik ini pasarnya hampir sama dengan yang sempurna, tapi barangnya heterogen. Misalnya contohnya rokok. Rokok itu produk yang homogen atau heterogen? Rokok itu produk yang heterogen karena dia punya spesifikasi rasa yang berbeda-beda. Beda sama minyak goreng. Minyak goreng itu lebih homogen karena kita kadang-kadang nggak peduli mau mereknya Sanko, mau mereknya apa, kalau udah jadi bakwan pasti kita makan, nggak kita tanya ini gorengnya pakai apa ini, kan enggak. Tapi kalau rokok biasanya kalau yang biasanya Marlboro akan susah pindah ke Cisamsu misalnya, ini berat, yang ini ringan, yang ini nah itu bedanya. Oke, lanjut. Monopoli itu dilarang atau enggak? Dilarang. Coba yang dilarang angkat tangan. 50.000. Monopoli dilarang atau enggak? Coba yang bisa menjelaskan monopoli dilarang atau enggak? 50.000. Ada Bu Soy misalnya Listrik monopoli. PLN monopoli ya. Untuk distribusinya tapi ya. Distribusi. Nggak ada. Oke. Ada kereta motor. Terus BBM monopoli nggak? Monopoli. BBM monopoli?
POM, SPBU banyak nggak? Siapa yang menguasai? Nah, yang jualan di sini hampir semua Pertamina lah ya. Hampir nggak ada pesaingnya ya. Kalau di sini ya. Oke. Jadi monopoli itu dilarang atau enggak? Balik lagi. Monopoli dilarang nggak? Coba, silakan Mbak. Ini kok ini kok ada apa ini? Silakan Ainun. Ada monopoli yang diperbolehkan juga Pak. Misalnya Di PLN. kenapa boleh? Karena di Indonesia kalau misalnya semuanya mau jadi perusahaan PLN ya. Masa gitu jawabannya? Kalau gimana? Ayo anak hukum, jawabannya yang lebih. Ada monopoli yang dibolehkan. Coba kembali ke Ya. pasal 33. Undang-undang dasar kita gimana? Kira-kira menguasai hal yang lebih orang banyak nggak kalau PLN? Iya. Sebenarnya PLN itu dibuka ya Mas ya, yang untuk pembangkitnya. Ya, untuk distribusinya masih dikuasai negara. Kadang-kadang kita harus kembali ke undang-undang dasar. Nih. Itu namanya sebenarnya monopoli apa? Kalau diperbolehkan. Ada monopoli itu kalau teman-teman baca ada natural. Ada natural monopoli, ada monopoli by regulation ya. Nah, monopoli, natural monopoli contohnya apa? Yang bisa contoh? Yang bukan karena regulasi tapi pasarnya itu monopoli. Cuma ada 3 ios. Itu alam natural atau by regulation? Natural ya. Kadang bayar apa Mas? Kemampuan ini. By dompet. Ya. Nah, itu tadi. Jadi monopoli itu nggak dilarang karena dia ada monopoli yang alami, ada monopoli by regulasi. Monopoli by regulasi kayak PLN itu misalnya karena untuk hajat hidup orang banyak, kemudian karena dia untuk membangun fasilitas misalnya rel kereta api, nggak ada swasta yang mau ikut membangun, akhirnya negara lah yang membangunnya, makanya dikuasai oleh negara PT KAI. Tapi ketika dia by regulasi dikecualikan dalam hal kenapa dia dikasih monopoli, tapi negara juga mengatur harganya, tarifnya. Kalau nggak diatur tarifnya akan seenaknya. Nah, kalau yang seenaknya itulah yang dinamakan praktek monopoli. Jadi by regulasi PLN tarifnya harus persetujuan DPR atau lewat presiden atau pemerintah. Tapi Android kalau mau menetapkan harga misalnya untuk sistemnya itu mahal misalnya, ya nggak diatur oleh negara, nggak diatur tarifnya. Tapi ketika dia mengeksploitasi, kemudian merugikan konsumen karena harganya jauh kemudian eksploitatif, itu bisa melanggar undang-undang. Itulah yang disebut praktek monopoli. Mungkin contohnya ini Pak Ipung yang sedang kita tangani Ya, kalau ada kaitannya dengan ekonomi digital gitu. yang Android. Google Play itu nggak ada. Nah, contoh ini Google Pay Billing itu yang sedang kita kaji, masuk penyelidikan di KPPU. Dikaji ya. Ya, jadi para pengembang software itu dia akan bisa berjualan softwarenya itu bisa lewat sistem Android, bisa lewat sistem iOS. Nah, tapi dia akan mempertimbangkan pasti siapa sih penguasa pasar di situ. Penguasa pasarnya akan mempengaruhi penjualannya. Kalau dia jualan di Android pasti akan lebih banyak yang beli dengan iOS. Jadinya ada ketergantungan yang sangat besar antara pengembang dengan si Androidnya. Nah, Android karena sudah punya pangsa pasar yang besar, kemudian dia membangun juga untuk sistem pembayarannya, Google Pay Billing lewat Google ya, Android itu grupnya Google. Nah,
sekarang kalau pengembang itu mau jualan software, dia harus melalui gateway pembayarannya Google Pay. Wajib lewat situ. Setelah wajib lewat situ, akan biayanya dinaikkan lebih mahal daripada misalnya dia sebelumnya nggak lewat pay billingnya Google, bisa lewat sistem pembayaran apapun. Nah, itu karena mereka sudah menguasai pasar, mereka membuat sistem yang kemudian lebih meningkatkan keuntungan mereka dengan mengeksploitasi. Tapi itu di digital market kita tidak hanya bicara terkait dengan jumlah penggunanya juga, tapi juga terkait dengan big data, kekuatan data. Contoh ya, mungkin ambil contoh terkait digital market yang lain itu, Gojek dan Tokopedia itu melakukan merger ya menjadi Goto ya, Goto. Nah, dari sisi persaingan usaha kan kalau ada merger mereka harus lapor sama KPPU dengan persyaratan tertentu dari nilainya, dari omsetnya, dan aset itu mereka harus melaporkan kepada KPPU. Di KPPU akan dinilai apakah tadi kalau si Gojek sama Tokopedia itu merger, mereka akan berpotensi nggak memonopoli pasar tersebut. Kira-kira dibolehkan nggak sama KPPU mereka merger? Kenapa boleh? Udah baca berita di Kontan, kalau masalah 31 Maret diputuskan Goto itu tidak terindikasi untuk melakukan praktik monopoli. Karena Gojek dan Tokopedia itu kan basisnya adalah yang si Gojek itu adalah pengiriman barang, sedangkan Tokopedia dia menjual barang. Jadi Tokopedia tidak akan melakukan monopoli karena atas basis melakukan pengiriman itu hanya melalui Gojek aja. Tapi bisa dengan contoh kayak kurir lain misalnya kayak JNE, JNT. Jadi berdasarkan berita yang saya baca dari News Kontan, tidak ada indikasi monopoli yang dilakukan oleh pihak Gojek. Iya, tidak ada. Tapi ada nggak nantinya keterkaitan yang bisa mempengaruhi pasar di masing-masing itu kalau mereka bergabung? Misalnya apa? Kalau misalnya si Tokopedia itu kan tadi jualan ya, pesaingnya Shopee dan segala macam, mereka menggunakan tetap pengiriman, dan Gojek adalah pengiriman. Berarti kan secara bisnisnya ada keterkaitan. Bisa aja misalnya kemudian si Gojek nggak mau melayani pesaingnya Tokopedia karena mereka udah merger. Atau ke Shopee mereka akan jual harga lebih tinggi. Itu akan mempengaruhi persaingan di struktur pasarnya si Tokopedia. Atau sebaliknya, Tokopedia pengirimannya cuma sama Gojek, nggak mau sama yang lain. Itu akan mempengaruhi pasar yang ada di situ. Itu yang jadi catatan. Kemudian mereka kan menggabungkan big data itu. Walaupun secara strukturnya beda, tapi mereka bisa mengambil database-nya si Tokopedia, mengambil database-nya si Gojek untuk meningkatkan kekuatan pasarnya. Hal yang sama terjadi juga di Gojek. Gojek meningkatkan pasarnya dengan mengambil datanya dari si Tokopedia. Itulah digital market. Jadi maksudnya Pak itu teman-teman ada yang punya akun Tokopedia. Nah itu bisa jadi digunakan. Ya, diolah lah oleh si Gojeknya misalnya sebagai konsumennya nanti di prospek misalnya dan segala macam. Oke, lanjut. Yang monopoli boleh, yang nggak boleh adalah praktek monopoli ya. Lanjut. Tadi secara konsep itu bentuk-bentuk pelarangannya itu karena bagaimana interaksi di antara para pelaku usaha. Kalau pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing, interaksinya dia bisa bikin perjanjian. Makanya muncullah perjanjian yang dilarang.
Kalau pelaku usaha, bisa aja pelaku usaha dengan pelaku usaha lain bisa bikin perjanjian juga. Ada juga perjanjian antara pelaku usaha dengan pemasoknya yang bisa dilarang. Itu tadi misalnya. Atau contoh yang lain, ini integrasi secara vertikal. Struktur pasarnya beda antara tepung terigu dengan mie instan. Tapi kan ada korelasinya. Sementara misalnya si tepung terigunya si Indofood ini, Indofood dia punya anak perusahaan terintegrasi dengan Indomie. Kemudian Bogasari dengan Indomie. Mereka kemudian si Bogasari misalnya memberikan harga yang berbeda dengan pesaingnya kepada pesaingnya Indomie. Itu akan mempengaruhi pasar. Nah, melalui perjanjian misalnya dengan kesepakatan itu ada diskriminasi. Kemudian pelaku usaha bisa dengan pelaku usaha lain, pihak lain melakukan kegiatan yang dilarang. Mereka tidak harus membuat perjanjian, tapi karena mereka punya posisi tadi monopoli di pasar, mereka bisa mengeksploitasi. Sebetulnya konsep kartel dan monopoli hampir sama. Kartel itu karena ada beberapa pelaku usaha, kemudian mereka bikin perjanjian kesepakatan seolah-olah mereka adalah perusahaan monopoli, karena sama. Kalau monopoli nggak perlu bikin kartel, mereka sendiri bisa mengurangi produksinya untuk menaikkan harga, atau bisa mengatur pembagian wilayah distributornya biar harga tetap terjaga tinggi, nggak saling bersaing misalnya distributornya. Kemudian penyalahgunaan posisi dominan, salah satunya tadi potensi penyalahgunaan posisi dominan pada merger akuisisi. Lanjut. Pak Riki kalau kelamaan diingatkan. Saya kalau ini lupa waktu kadang. Ini rinciannya mungkin bisa lanjut aja, dibaca aja. Pendekatan ke KPPU, pendekatan di hukum persaingan kita kenal ada dua, per se dan rule. Secara sederhananya kalau rule of reason itu alasan. Jadi pelaku usaha itu kalau bikin pelanggaran itu beralasan nggak sih? Harus dianalisa dulu. Dari alasannya kita tarik ke dampaknya. Dampaknya seperti apa? Kalau pelanggarannya yang dilakukan kemudian pasarnya masih efisien, seperti apa yang jadi pertimbangan? Contohnya seperti ini. Kalau ada pelaku usaha yang melakukan perang harga, kemudian mereka jual sangat murah, bahkan jauh di bawah harga produksinya, untuk mendapatkan pasar, dari sisi konsumen kan diuntungkan. Tapi dari sisi undang-undang itu adalah bentuk pelanggaran. Kenapa? Karena dia akan kita kan tidak hanya bicara masalah konsumen, kita bicara pada persaingan itu sendiri. Jadi kalau mereka melakukan jual rugi itu akan berpotensi mengurangi persaingan di situ, sehingga pelaku usaha pesaingnya akan mati karena tidak mendapatkan pasar. Nah, pelaku usaha yang bisa melakukan jual rugi adalah biasanya pelaku usaha yang punya modal yang sangat besar untuk bisa di periode jual rugi itu tetap menahan kerugiannya sampai yang lainnya tersingkir. Barulah mereka nanti punya potensi mengembalikan kerugiannya itu dengan menaikkan harga sangat tinggi. Coba teman-teman kalau belajar predatory pricing pasti ada. Ya, istilahnya dikenal predatory pricing, jual rugi. Dari sisi konsumen mungkin akan menikmati di saat periode itu, tapi kemudian akan menderita karena kemudian harga akan ditingkatkan. Nah, ada itu baca dari telur. Tapi ada yang namanya per se. Per se itu tanpa harus dibuktikan alasannya, tanpa harus dihitung dampaknya, sudah pasti mereka itu salah. Contohnya pasal 5 kartel penetapan harga. Kalau pelaku usaha
tadi kita berempat ini pedagang pisang goreng, kita bikin kesepakatan, kita jual 10.000, tanda tangan semua. Itu kesepakatan harga. Itu nggak boleh, karena kita harusnya bersaing. Nah, kenapa nggak boleh? Bisa jadi kan gini, KPPU itu kan mengadopsi hukum persaingan dari banyak negara. Nah, di Amerika udah lama ada undang-undang anti monopolinya. Di sana jurisprudens terhadap pasal terkait dengan kartel, terhadap kesepakatan harga sudah menunjukkan setiap kesepakatan harga pasti merugikan konsumen tanpa perlu kita harus capek-capek membuktikannya. Kenapa? Karena kalau bersaing kita bersepakat pasti akan mengarah ke harga yang lebih tinggi. Sesama pesaing bersepakat, ngapain kemudian jual harga yang lebih murah? Kan pasti lebih tinggi. Namanya udah bersepakat. Jadi udah pasti kemudian tanpa harus dibuktikan mereka bersalah. Itu beda rule of reason. Kalau dari indikasi dari kalimatnya akan dilihat apakah ada kata patut diduga, dapat mengakibatkan sehingga dapat, itu rule of reason. Karena kita harus membuktikan akibatnya. Lanjut. Ini terkait penggabungan peleburan. Kita punya dua pasal. Yang pasal pertama 28 itu terkait dengan potensi dari merger. Pasal 29 itu hukuman terhadap notifikasi kalau mereka terlambat melapor. Terlambat melapor itu. Nah, KPPU ini menganut sistem rezimnya itu post notifikasi. Jadi mereka udah merger duluan, baru mereka laporlah ke KPPU. KPPU baru melakukan proses penilaian. Lanjut. Jenis transaksi itu penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, baik saham atau yang dipersamakan dengan saham. Bentuknya bisa dibaca, nanti dipelajari karena teman-teman kan juga udah belajar merger akuisisi. Lanjut. Ini batasan untuk yang wajib 2,5 triliun, untuk yang gabungan dan segala macam. Lanjut. Jadi mungkin ada sesi khusus ya teman-teman untuk yang merger karena detailnya agak panjang mungkin kalau belajar merger akuisisi nanti. Nanti kalau ada request dari Uldi kita siapkan sendiri Pak. Iya, termasuk bagaimana proses penanganannya. Ya, karena kita baru memperkenalkan perkom merger yang baru, jadi agak berbeda dengan perkom sebelumnya juga. Di proses penilaiannya kita juga ada secara elektronik juga untuk notifikasinya. Lanjut Pak Sobi. Nah, tadi secara demokrasi ekonomi ada pelaku usaha besar, pelaku usaha kecil. Karena kita membiarkan ekonomi itu tumbuh. Nah, pelaku usaha besar itu kadang tidak memberikan akses kesempatan kepada yang kecil untuk ikut tumbuh. Ada undang-undang gitu. Nah, untuk bisa kemudian yang kecil-kecil ini bisa bertumbuh, pemerintah mendorong mereka itu bermitra, dimitrakan antara yang besar dengan UMKM. Ketika pemerintah sudah mendorong mereka bermitra, fungsinya KPPU itu mengawasi kemitraannya seperti apa. Lanjut. Nah, di sini contohnya. KPPU itu pernah mendapat laporan terkait Indomaret. Indomaret itu dianggap mereka mematikan pedagang kelontong tradisional. Jadi kalau kehadiran Indomaret itu satu Indomaret lahir 5 toko kelontong mati, misalnya seperti itu. Nah, laporan masuk ke KPPU, tapi kemudian KPPU pelajarilah dari pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 5, kita tidak menemukan apa pelanggarannya Indomaret ini.
dari sisi persaingannya dia mematikan, dianggap mematikan. Tapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena memang konsumennya, adik-adik lebih suka belanja di tempat yang adem misalnya, nggak perlu tawar-menawar, udah bersih tempatnya dan segala macam. Akhirnya kalau ada di situ ada Indomaret dan ada toko, konsumennya lah yang milih ke situ. Mungkin ini Pak Ibu ya, karena harus kembali ke zonasi. Nah, pasca kemudian ditangani oleh KPPU dan KPPU tidak menemukan ada indikasi pelanggarannya, KPPU kemudian menyusun surat saran juga kepada pemerintah, Kementerian Perdagangan. Ini bukan ranahnya KPPU ini, tapi ini butuh kebijakan untuk mengatur, melindungi yang kecil-kecil ini, yang kelontong, dengan mengeluarkan kebijakan zonasi misalnya. Jadi tidak boleh satu daerah ini kalau udah penuh toko retail modernnya ditambahin lagi. Nah, kasih jarak. Kenapa? Akan semakin mati nanti. Makin nggak kebagian. Diaturlah misalnya jam buka tutupnya. Yang retail modern misalnya maksimal jam 10 malam udah tutup. Itu diatur oleh perda masing-masing daerah, turunannya dan segala macam. Jadi ketika ini antara retail modern dan retail tradisional, yang terjadi adalah persaingan yang tidak sebanding. KPPU mendefinisikan tadi, kalau di struktur pasar kita kan mendefinisikan pasar bersangkutan. Di retail itu pasar bersangkutannya macam-macam. Misalnya hypermarket kayak Giant, Carrefour itu tidak satu pasar dengan pasar tradisional, tidak satu pasar dengan Indomaret, Alfamart. Kemudian retail modern ternyata banyak yang tidak sama juga pasarnya dengan retail tradisional, beda pasar. Jadi pesaingnya Indomaret itu bukan toko kelontong, pesaingnya Indomaret itu Alfamart atau yang sejenisnya. Walaupun sekarang ini hampir semua cuma pilihannya Indomaret, Alfamart dan retail-retail yang kecil ya. Karena apa? Dilihat dari misalnya konsumennya, karakteristik konsumennya itu berbeda dengan yang retail modern. Izin Pak Ridho, untuk waktu kita mungkin tinggal 20 menit. Oke, kita percepat lagi. Lanjut. Ini pasal 35, pasal memiliki penguasai. Lanjut. Nah, di cara penanganan perkara, KPPU mengenal 5 alat bukti, hampir sama kayak di pidana ya. 5 alat buktinya itu lanjut. Ada surat dokumen, keterangan ahli, saksi, keterangan pelaku usaha, dan bukti petunjuk. Apa ini bukti petunjuk? Ini yang mungkin agak baru tentang bukti petunjuk itu adalah menggabungkan bukti-bukti ekonomi dengan bukti-bukti komunikasi sebagai petunjuk yang meyakinkan nanti majelis komisi untuk mengambil keputusan. KPPU itu di kewenangannya menurut putusan MK itu berada di wilayah hukum administrasi. Dia tadi punya kewenangan mulai dari menyelidiki, memeriksa hingga memutuskan. Jadi kalau di proses pidana itu polisi, jaksa, hakim itu dirangkap jabatan sama KPPU semua. Tapi yang jadi masalah, KPPU tidak punya kewenangan penyidikan. Penyidikan itu apa? Tangkap, geledah, sita, itu nggak punya. Jadi salah satu kelemahannya KPPU adalah ini, mendapatkan alat bukti. Makanya di rezim persaingan dikenal, apalagi untuk membuktikan kartel, itu pembuktian yang paling sulit. Kenapa? Karena pelaku usaha yang melakukan kartel, dia sudah paham bahwa kartel itu pasti dilarang. Apalagi misalnya kartel harga tadi, kalau ketahuan ada perjanjian kesepakatan harga, udah pasti langsung dihukum. Jadi kartel itu tidak akan meninggalkan jejak kesepakatan. Makanya kita membuktikannya, apalagi kita nggak punya kewenangan untuk misalnya
ngambil komputernya kita bongkar-bongkar, nggak punya. Kita cuma minta data dari mereka. Kadang-kadang datanya benar, kita syukur, nggak benar kita nggak tahu juga benar apa nggak datanya. Nah, kita mengolah data itu ketika misalnya datanya nanti akan kita minta dari hasil pengolahan data itu apakah kemudian mengarah pada perilaku kartel atau enggak, kita minta lagi keterangan ahli. Kemudian komunikasi, kita nggak punya kewenangan untuk nyadap pembicaraan atau merekam pembicaraan atau bongkar emailnya pelaku usaha. Jadi komunikasi seperti apa yang jadi bukti petunjuk? Ketika mereka itu mengadakan pertemuan-pertemuan, kita nggak tahu isinya apa. Setelah pertemuan kemudian ada perubahan perilaku yang menunjukkan, oh mungkin dari pertemuan itulah ada kesepakatan. Nah, ini yang terjadi. Lanjut di putusan KPPU waktu itu yang, kalau ini yang dikuatkan ya, ada putusan KPPU kartel minyak goreng. Kartel minyak goreng yang seri pertama tahun 2009. Kartel minyak goreng versi pertama itu kita sudah putusan KPPU dikalahkan karena pengadilan tidak mengenal apa yang disebut dengan bukti petunjuk atau indirect evidence. Walaupun sekarang sudah beberapa putusan sudah diperkuat oleh MA ya, kartel bawang putih, kartel ban, kartel sapi impor itu menggunakan alat bukti ekonomi sebagai salah satu alat buktinya. Lanjut, tata cara penanganan perkara. Ada sumber perkaranya, KPPU bisa dari laporan, bisa dari inisiatif, penyelidikan. Nah, ini prosesnya. Jadi setelah diputus oleh KPPU masih bisa keberatan ke sekarang pengadilan niaga. Bisa dibaca. Lanjut Pak Sobi. Untuk alur bisa dibaca ya. Nah, ada satu yang kita perkenalkan di Perkom yang baru ini terkait perubahan perilaku. Jadi pelaku usaha itu kalau dulu nggak ada perubahan perilaku, kalau sekarang mereka yang mengakui mereka kemudian melakukan pelanggaran itu membuat fakta integritas perubahan perilaku. Kemudian kita monitoring. Jadi sifatnya lebih kayak ke arah pendekatannya ke pencegahannya. Kalau pidana apa? Restoratif justice ya. Nah, kita lebih mendorong agar terjadi perubahan perilaku dibanding kita harus menghabiskan biaya untuk menanganinya sementara mereka sudah melakukan perubahan. Tapi perubahan perilaku tidak berlaku untuk pasal-pasal terkait kartel. Kartel itu tidak berlaku di pasal 5, pasal 9, pasal 11 itu tidak berlaku perubahan perilaku, sama pasal 22 dan 29 merger akuisisi. Itu tadi kalau ada mau bikin skripsi restoratif justice dalam perusahaan usaha bagus. Iya, karena ini hal yang baru. Dikomparasikan tuh sama kalau yang punya Polandia. Enggak, komparasi aja. Oke, lanjut. Sanksi di KPPU itu terkait dengan tadi kan secara umum tadi ada perjanjian, perbuatan yang dilarang, kemudian penyalahgunaan posisi dominan. Sanksi administratifnya penetapan pembatalan, perintah menghentikan tindakannya, kemudian perintah. Kita juga bahkan bisa mengeluarkan perintah untuk membatalkan merger karena kita menganut post notifikasi. Itu kadang yang jadi kenapa di salah satu usulan amandemen Undang-Undang 5 itu kita mengarah ke pranotifikasi karena kasihan pelaku usaha sudah merger kemudian mereka harus divestasi saham, dipaksa untuk menjual sahamnya. Kemudian penetapan biaya ganti rugi dan pengenaan denda. Denda ini kalau di Undang-Undang 5 itu 1 miliar sampai 25 miliar maksimal. Kemudian di Undang-Undang
Ciptaker itu dirubah minimal 1 miliar. Kemudian diatur di turunannya di PP 44 2021 maksimalnya itu diatur berdasarkan perhitungan 50% dari keuntungan bersih atau 10% dari total penjualan. Kenapa? Karena memang hukum sanksi itu kan untuk dalam rangka menimbulkan efek jerah. Ketika itu tahun 99 25 miliar mungkin lumayan besar. Tapi tahun 2023 25 miliar bagi pelaku usaha bisa jadi udah dianggap kecil dan tidak menimbulkan efek jerah. Bahkan di kartel SMS itu dengan kerugian 2,4 triliun dilakukan oleh 9 pelaku usaha. Kalau maksimal 25 miliar, kan belum balik kerugian konsumennya. Ada pertanyaan, silahkan 1-2 orang. Ulang, turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Luki Afriani. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Luki Albino dari Fakultas Hukum. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk bertanya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan terkait apa yang telah Bapak sampaikan. Bahwasanya yang pertama terkait KPPU, bahwasanya di Mas Luki Admino ya. Iya, sebelum menginjak ke pertanyaan kedua dan ketiga, dari KPPU menyediakan 3 hadiah untuk pertanyaan terbaik. Padahal cuma 3 aja nanti yang bertanya Pak ya. Kalau yang susah-susah gilirannya Pak Sobi nanti. Oke. Untuk masalah UMKM itu KPPU bukan mengawasi UMKM, tapi mengawasi pelaksanaan kemitraan. Kalau UMKM-nya tadi didorong untuk bermitra agar dia naik kelas, dan setelah mereka bermitra, siapa yang mengawasi antara yang besar sama yang kecil itu ketika bermitra? Karena yang besar punya potensi mengeksploitasi yang kecil, punya potensi zolim sama yang kecil. Nah, baik dari perilaku kesepakatannya itu dilanggar atau penguasaannya berdasarkan pasal 35 itu. Ini yang agak mirip memang karena kadang kemitraan itu kan diarahkan ke kasus-kasus perdata. Sementara ranahnya KPPU sebetulnya di kemitraan itu cuma di pasal 35. Ada nggak praktek menguasai dan praktek memilikinya? Nah, KPPU tidak mungkin akan bisa mengawasi semua pelaku usaha UMKM yang bermitra juga. Apalagi kayak KPPU-nya ada di Medan, kemudian di Riau ini ada banyak sekali UMKM. Makanya kita kemudian menjalin kerjasama dengan stakeholder kita, yaitu pemerintah provinsi untuk ikut juga mengawasi atau melaporkan kalau ada perilaku eksploitasi terhadap UMKM. Karena kan pemerintah kabupaten kota melalui dinasnya itulah yang mengayomi UMKM. Dia bisa dilaporin oleh UMKM-nya, UMKM dari dinas bisa melapor ke KPPU untuk ditindaklanjuti. Itu terkait dengan UMKM. Kemudian terkait dengan setelah Undang-Undang 599 seperti apa sih kemudian kondisi persaingan usaha di Indonesia itu ya? Apakah sudah sesuai dengan harapan KPPU? Kenapa masih juga terjadi persaingan usaha yang tidak sehat? Masih aja muncul perkara. Pertama, karena pelaku usaha itu kan motifnya adalah keuntungan. Bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya. Disitulah kemudian muncul ada motif untuk mengambil surplus sebesar-besarnya. Itu yang selalu terjadi. Makanya selama masih ada nafsu manusia, pasti masih ada perilaku keserakahan itu dan melanggar hukum persaingan. Bahkan undang-undang lalu lintas yang udah lama sejak dulu aja masih dilanggar terus sampai sekarang.